Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan. Nah, Prof, kalau terkait dengan kendaraan listrik, sekarang ini kan memang sedang boleh dikatakan literasi yang kita baca bahwa bahkan pemerintah pun sudah mulai membuka investor untuk mengembangkan yang terkait dengan kelistrikan ini, bahan bakar listrik ini, boleh dikatakan bahan baku, bukan lagi yang fosil seperti minyak dan gas. Nah, melihat ini, kita baca ada motor listrik sudah mulai dikenalkan, kemudian mobil juga sudah mulai, bahkan sudah mulai dipasarkan, dikenalkan kepada masyarakat. Nah, kalau melihat seperti ini, pandangan atau pengamatan dari Prof. Prianta, seperti apa sih Prof terkait dengan evolusi ya boleh dikatakan kalau kita perubahan dari mobil berbahan bakar yang minyak sekarang ke mobil yang berbahan listrik? Listrik, ya. Ya, memang kalau kita lihat ini mengacu pada Perpres nomor 55 tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Bali nomor 48 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, kalau kita lihat kendaraan listrik itu bisa diaplikasikan untuk di sepeda motor, kendaraan roda 4, kendaraan berat, listrik begitu. Juga tipenya kan ada yang kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau BEV, Battery Electric Vehicle. Kemudian ada yang hibrida. Yang hibrida ini ada dua, yaitu yang HEV, yang Hybrid Electric Vehicle, dan yang plug-in Hybrid Electric Vehicle. Nah, jadi kalau artinya fokus sekarang kita karena kita mengacu pada Perpres tersebut dan Pergub, jadi yang full listrik gitu ya, full listrik, yang EV, yang Battery Electric Vehicle. Jadi memang dari sisi yang tadi tersebut, masalah transportasi, kemacetan, kecelakaan, dan lingkungan. Kendaraan listrik tersebut memang untuk yang mengurangi yang lingkungan ini, dampaknya di sini. Jadi ramah lingkungan, kendaraan ramah lingkungan. Oke. Jadi kendaraan yang berbasis baterai ini itu mengurangi polusi udara. Jadi dari karena tidak ada emisi yang keluar ya, pembakaran tidak ada. Bahan bakar dulunya kita menggunakan mobil mesin konvensional dengan berbahan bakar fosil, sekarang menggunakan motor listrik. Kemudian juga dari polusi suaranya sangat sepi gitu ya, silent ya, tanpa suara. Nah, bahkan karena tanpa suaranya tersebut ada kekhawatiran nanti safety-nya karena tidak terdengar oleh kendaraan lain. Nah, tapi sekarang ada paten yang baru tahun 2020 kemarin di Amerika itu ada suatu sensor dipasang di mesin listrik tersebut sehingga dia kendaraan lain aware terhadap listrik tersebut. Ada teknologi sensor. Teknologi sensor. Jadi apalagi misalnya kita nanti menggunakan sepeda motor, kita tidak dengar ada kendaraan lain samping yang menggunakan mesin listrik gitu. Nah, kemudian juga dari dampak ekonominya kan mengurangi ketergantungan impor. Bahan motor listrik itu sendiri hemat energi. Jadi dibanding yang berbahan bakar minyak itu sampai berapa kali lipatnya lebih hemat. Oh ya? Karena sistem teknologinya itu gitu ya. Oke. Nah, jadi itu beberapa keuntungannya. Jadi dari unsur ekonominya, kemudian dari energinya dan lingkungannya. Nah, cuma memang untuk yang sekarang harga mobilnya mungkin masih tinggi, cukup ya, tinggi sekali ya. Itu kenapa bisa begitu, Prof? Ya mungkin, nah kalau kita berbicara tentang kendaraan listrik itu menyangkut teknologi ya. Jadi teknologinya mungkin yang sekarang masih high cost gitu ya. Tetapi kalau saya mungkin gitu ya, tahun-tahun ke depan perkembangan teknologi itu kan dinamis. Jadi nanti suatu saat mungkin ada yang bisa menurunkan harga dari mobil tersebut. Jadi kalau kita ingat dulu seperti HP ini yang kita pakai sekarang, tahun 90-an akhir itu mobile phone itu kan masih hanya beberapa orang saja ya.
masih mahal. Mahal sekali. Nah sekarang hampir semua orang juga Oke. laptop gitu ya. Ya dulu sekarang hampir semua mahasiswa menggunakan. Ya itulah teknologi seperti itu. Jadi kemungkinan ya nantinya akan Oke. bisa mungkin lebih mahal. Nah sekarang baru kemarin saya lihat di video ada dari di Cina begitu, dikembangkan suatu mobil kerjasama antara Wuling dengan General Motors. Itu city car, jadi kecil dua seaters begitu. Itu harganya $5.000 gitu ya. Jadi memang ada suatu kota di Cina yang memang di-encourage untuk kota itu untuk konversi semua ke mobil listrik. Iya. Jadi itu Lebih terjangkau harganya, lebih terjangkau harganya. itu yang Jadi ya kita berharap mudah-mudahan nanti kalau memang dikembangkan kemudian akhirnya lama-lama memang teknologi ditemukan, mungkin ininya menjadi akhirnya harga menjadi lebih murah gitu. Nah, kalaupun itu nanti misalnya sudah bisa dikembangkan, kita berandai-andai sekarang kita sudah akan persiapan semua masyarakat akan menggunakan beralih entah motor mobil ke listrik. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan, Prof, terkait mungkin dengan infrastrukturnya? Ini seperti apa nih, Prof, kalau seperti itu? Nah, memang kendalanya adalah di infrastruktur penunjangnya itu ya. Jadi kalau istilahnya charging stationnya atau kalau kita bilang SPKLU, jadi stasiun pengisian kendaraan listrik umumnya, itu untuk roda 4. Kemudian juga ada SPBKLU, jadi stasiun pemindahan baterai kendaraan listrik umum untuk sepeda motor. Jadi baterainya itu bisa diganti gitu. Nah, di sana yang mungkin menjadi permasalahan untuk saat ini gitu. Tapi kalau yang saya baca dari beberapa literatur gitu ya, PLN sudah mulai menyiapkan distribusinya itu sepanjang khususnya untuk di Jawa Bali gitu. Nah, kenapa? Karena memang itu satu untuk stasiunnya pengisian. Itu juga berkaitan dengan nanti lokasinya di mana saja. Itu karena ada keterbatasan waktu pengisian daya dari setiap mobil tersebut. Jadi waktu pengisian daya cukup panjang. Supaya jangan sampai nanti mobil listriknya sudah ada, tapi stasiun sedikit, jadi malah stasiun pengisian itu menimbulkan kemacetan karena banyak antrian. Gitu. Nah, kalau saya lihat di Pergub itu disarankan di SPBU itu sudah ada. Kemudian di stasiun pengisian bahan bakar gas juga diminta menyiapkan itu. Kemudian di tempat-tempat pusat perbelanjaan. Kemudian juga mungkin di tempat-tempat hotspot lainnya seperti di hotel. Jadi untuk mengurangi nanti justru ada antrian kalau kendaraannya listriknya sudah ada gitu ya. Nah itu, jadi infrastruktur yang seperti itu yang ini juga harus jadi perhatian. Jadi apa ya, jalan beriringan. Jadi infrastruktur jalan, produksi mobil juga jalan. Jadi jangan hanya produksi mobil tapi ini belum ada. Infrastrukturnya penunjang belum ada gitu ya. Nah malah ini sebenarnya permasalahan seperti telur dan ayam mana duluan gitu ya. Tapi kalau dari best practice dari negara lain, mereka menyiapkan infrastruktur penunjangnya dulu. Itu yang. Tapi kalau dari sudut terakhir mungkin, Prof, kalau dari sudut teknologi ini menyambut baik terhadap perubahan dengan daya listrik ini? Iya, karena memang kita suatu saat semestinya memang menuju arah ke sana gitu ya. Terutama kalau dikaitkan dengan transportasi, aspek lingkungan di sini. Bukan hanya untuk yang kendaraan pribadi, bahkan saya berharap nanti misalkan angkutan umum berbasis jalan, seperti misalkan bis gitu, itu sebisanya juga bis listrik. Sudah listrik. Nah, yang saya lihat sekitar tahun 2000-an itu di Inggris itu sudah ada bis listrik gitu ya. Jadi di suatu kota di Inggris itu ada bis listrik yang melayani untuk perjalanan di dalam kota itu saja. Jadi ya memang kalau di negara-negara maju yang seperti itu kan ya cepat ya. Nah, apalagi kalau yang saya baca di sini kita punya nikel gitu ya, yang merupakan bahan baku dari baterai tersebut. Nah, itu suatu prospek yang bagus. Jadi
banyak manfaat yang bisa kita Oke. petik dari kendaraan listrik tersebut. Baik, Cuma baik. memang tidak sifatnya gradually gitu ya, tidak Ya, ya, langsung. langsung. Baik. Mungkin begitu. Baik, baik. Waduh, baik. Terima kasih Prof atas waktunya. Ya, kita memang ya sudah harus menyambut juga, boleh dikatakan bahwa mobil listrik ini menjadi salah satu masa depan Iya. tenaga listrik ini, karena memang tadi faktor lingkungan, efisiensi. Ya. Nah, terkait dengan itu nanti saya juga akan menemui salah satu boleh dikatakan stakeholder yang menyediakan listrik. Nah, kawan-kawan dari PLN. PLN, wah bagus sekali. Ya, ya. Untuk itu saya terima kasih lagi Prof. Salam sehat dari kami. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi nanti tetap sehat. Ya, Sekali semoga waktu. semua diberikan kesehatan. Baik, sukses selalu ya Prof ya. Baik. Terima kasih Mas Bambang. Nah, saudara, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen 3 dan 4. Saya akan menjumpai GM PLN untuk wilayah Bali. Kita ingin mengetahui bagaimana pandangan atau kesiapan dari PLN terkait dengan penyediaan sumber listrik. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya dalam Sapa Redaksi On Location. Terus semua ya? Oh. Sukses.